di ini. Kalau mulai saking halaman ini mulai diwalik, nama 266. 266. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'u ummahatil mu'minin. Utawi iku bab nerangno nama-nama ummahatil mu'minin. Pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wa ummahatul mu'minin. Utawi pira-pira ummahatul mu'minin. Ibu dari segenap seorang mukmin sajen. Alawa dirupane ummahat. Tazawwajahunna ingkang nikahi hunna ing ummahat. Tazawwajahunna ingkang menikahi hunna ing ummahat sapa Rasulul Karim sapa Kanjeng Nabi Al-Karim. Hunna utawi ummahatul mukminin. Iku kal-arti, iku perempuan-perempuan utawa wadan-wadan sing bakal takok iki. Awalan as-sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ngantos wa akhiran as-sayyidah Sofia bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Mangke kula waca insyaallah kula khatamaken. Jelas kula mukadimah ngaten. Menyangkut ummahatul mukminin bahwa Nabi itu cara bahasa sekarang berpoligami atau ta'addud saja. Di faktanya Nabi itu punya istri yang beliau sampai meninggal itu 9. Yang di garwa Nabi itu sekitar 12, yang sampai Kanjeng Nabi kabundut itu 9. Makanya dalam istilah kitab-kitab antis iniswatin wafatul Mustafa. Jadi saat zaman Nabi meninggal, itu meninggalkan 9 apa? Istri. Walhasil singkat cerita bahwa faktanya beliau itu poligami. Tapi kemudian karena ada pendangkalan-pendangkalan ilmiah juga di kalangan pesantren, di kalangan umat Islam sendiri. Sehingga membayangkan istri Nabi itu 9 itu ya ayu-ayu terus menarik. Tapi lewat kitab ini nanti rahman yang umurnya itu tidak apa-apa. Untuk yang saya kesinten papa. Jadi Nabi itu mulai menikah poligami itu sekitar umurnya setelah 54. Setelah Nabi sendiri umur 54 yang dinikahi itu ono sing umurnya sudah papat, ono sing umurnya sudah. Paling di antara 9 itu yang kira-kira kena dirasakna itu papat. Yang termasuk Aisyah, Zainab, Sofia, terus Maria Al-Qibtiyah. Nanti lewat kitab ini sampai akan tahu betapa ada proses-proses sosial yang mengharuskan Nabi demikian. Misalnya yang lanang itu mati karena bela Nabi. Jadi fasorat waris faridatan wahidah. Bahwa istrinya menjadi tunggal karena yang lanang mati bela Nabi. Ada yang kayak kasus Zuluri Hamzah atau masih keluarganya Abi Sufyan. Dia suaminya ditekan oleh Abi Sufyan untuk tinggal di Mekah. Istrinya harus hijrah ke Madinah. Kalau kembali ke Mekah mesti dipaksa kafir lagi. Karena keluarga terhormat, kalau nggak dinikahi Nabi itu terus menjadi masalah. Itu terus fakta-fakta ini yang menjadikan sebetulnya itu wajar saja saat itu. Apalagi zaman itu zaman perang. Bahwa keamanan perempuan itu benar-benar riskan ya, karena zamannya perang, sabotase, penculikan. Korean Igora itu penculikan. Jadi zaman itu zaman perang, zaman penculikan dan sebagainya. Lalu kebimah itu bahwa kemudian sekarang secara fikih hingga detik ini itu poligami dibolehkan. Alasannya Nabi melakukan. Kemudian secara fikih Syafi'i dibatasi 4. Alasannya untuk selain Nabi itu katanya maksimal 4. Semacam-macam. Tapi tidak adilnya fikih. Ketika membolehkan poligami itu alasannya Nabi melakukan. Hanya itu saja. Tapi untuk 4 Nabi melakukan 9, tapi fikih hanya membolehkan 4. Alasannya untuk selain Nabi katanya hanya 4. Tapi fikih ini menyisakan gejolak karena untuk orang Syiah, untuk kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan sampai bebas. Bahkan kemarin yang kasus di Madura itu seorang dia ibu sini sombong. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu
ada al-hikmah Asia-Asia. Saya itu sudah hampir 10 tahun ini. 10 tahun ini merasa kena amaratnya Islam, amaratnya Rasulullah. Bahwa kita harus menjelaskan duduk persoalan kenapa Nabi istrinya 9. Saya itu sudah entah berapa tulisan, saya membantu penulis yang menerangkan bahwa kenapa Nabi istrinya 9. Mulai penulis di Jogja, di Jakarta. Dan itu saya tidak minta fee sama sekali, karena saya berkewajiban untuk menjelaskan. Dan memang saya yang tahu, karena saya bisa baca kitab, punya banyak referensi. Dan nanti lewat itu sampai tahu. Fakta itu kan ada adilnya ya. Fakta di satu sisi muni al-hukmu ya duru ma'ilahi wujudan padam. Bahwa hukum itu bergantung alasannya, wujudan padam. Kalau halalnya poligami itu karena kondisi perang, berarti bersyarat sah nunggu perang. Itu orang-orang di fakta juga keberatan. Sampai wayo ngenteni nopo. Kalau alasannya peniru Nabi itu poligami, kita poligami. Apa kondisi poligaminya dia itu sama dengan apa? Nabi kondisinya sangat terdesak, juga kondisinya perang. Tapi kalau poligami tidak dihalalkan, hanya karena elatnya tidak bersih, juga tidak adil. Bagaimanapun poligami itu sah di Sharihul Quran, Fankikum atau Balakum Minanisa, masalah Rasulullah. Tapi selalu ada kelompok modernis Islam. Ya dimulai kayak Gus Dur, kayak tokoh-tokoh modern Islam sampai sekarang. Itu yang melawan poligami, termasuk di Mesir di mana-mana. Ya alasannya bahwa Nabi poligami setelah Khadijah meninggal. Dan dia kan Khadijah hidup, Nabi juga ada poligami. Sehingga memang ini masalah-masalah yang ulama sekali berapapun tidak bisa jawab. Ya memang tidak akan terjawab. Ya, yang bisa menjawab hanya nurani masing-masing. Jadi saya cukup mewakili seorang nabi, ya, mewakili seorang ulama dulu bahwa penjelasan sampai begini itu memang sensitif. Masalahnya itu terkait dengan seks. Seks itu kesannya jorok nafsu. Juga terkait bandingannya itu zina. Zina itu jorok. Hanya kalau berkali-kali dengar pengiran, ya Allah, kalau memang saya harus melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang banyak itu tidak pantas, kita sebagai ulama harus berani bertaruh. Contohnya begini ya, ulama itu yang rata-rata khusyuk, ya rata-rata. Sehingga ngomong seks itu tabu. Ya ngomong kelamin perempuan juga tabu. Itu ya etika normal saja, apalagi itu orang Jawa ya, normal. Tapi sebetulnya kalau zaman Nabi sendiri ada hal-hal yang harus dijelaskan. Misalnya Nabi sampai menghentikan waktu itu 5 ma'rufin sudah koton, wa imatatul adhani korek sudah koton. Sampai Nabi menghentikan wa fi buti ahadikum sudah koton. Bahkan dalam alat kelamin istri kamu ngumpul istri kamu sudah koton. Sampai sahabat protes, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa mendatangi syahwat urusan seks dapat pahala. Nabi menjawab, alai salah wadu ahadi haramin akana alaihi wisrun. Tapi kalau dia salah letak kan menjadi dosa. Sehingga zaman Nabi itu orang poligami itu tidak janggal. Karena perbandingan antara nikah dan zina itu kuat. Itu yang jenenge nikah ya aghadulil dasar wa ahsanulil farji. Ya ketika kena tradisi Asia Timur kayak Jawa kayak nikah itu diterangno sunah rasul, nikah itu nuruti syahwat. Tapi boleh turunan sing soleh. Itu ya baik, tapi sebetulnya tidak keinti masalah. Sebenarnya nikah itu satu bentuk perlawanan terhadap perzinahan. Karena resmi dawuh Nabi jambak al-qadulil basar wa asanu apa? Nah, sekarang ketika posisi poligami terdesak begitu dikritik oleh Islam modernis oleh berbagai kelompok karena enggak mungkin orang adil sama istri kedua, ketiga. Oke, memang enggak mungkin orang adil. Walantas tadi wantadilu benan nisa walau harastum. Tapi pengkritik poligami yang gencar, yang semangat. Apa sesemangat itu saat mengkritik perzinahan? Apa sesemangat itu saat mengkritik kebijakan moral urusan asasi? Mereka itu bandit-bandit semua. Artinya cangkem mereka bisa mengkritik zina, tapi bisa mengkritik apa? Bisa itu punya pengalaman banyak dalam hal ini. Hingga detik ini saya tidak berpoligami, saya menerangkan asli. Saya punya pengalaman banyak. Saat orang membenci Gus Dur, membenci siapa lagi aja itu, siapa saja, saya tidak bela Gus Dur. Saya tahu, apa frekuensi Anda membenci atau menjelek-jelekan Gus Dur itu sama dengan frekuensi Anda membenci pendeta atau membenci bajingan atau membenci orang jelek. Jangan-jangan orang yang lantang ngomong poligami itu enggak Islami apa-apa, enggak lantang saat ngomong pornografi, enggak lantang saat mengkritik bersih. Nah ini masalah.
Sehingga ketika poligami itu orang soal tentang poligami. Memang banyak yang tidak adil kita fair ya. Yang salah kaprah juga banyak kita fair. Tapi tak salah kaprah-kaprah barang yang secara syariat boleh luwes jelas salah nah kayak zina. Makanya saya kemarin belajar terus Musnadu Ahmad. Itu termasuk ada hadis la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lidzalim anta zalim. Bumi itu tidak akan berkah, juga kiamat tidak akan jadi. Sampai orang itu ada keberanian. Setiap bentuk kezaliman yang dikatakan apa? Kezaliman. Saya itu punya pengalaman buruk dalam hal ini. Tidak perlu saya ceritakan orangnya. Saya punya teman, seorang alim yang alim, tapi moralis. Kalau alim yang jujur. Moralis itu jujur, itu benar tidak. Saya benar jujur. Nutup baik. Beliau termasuk senang misalnya nggak ada data-data kasar untuk orang zalim. Kita akan masih ingat dulu era Harmoko itu misalnya wanita WTS yang untuk wanita harapan supaya tidak menolak perasaan WTS. Hingga semua bentuk kezaliman itu dibahasakan tadi supaya tidak menolak. Dan itu perasaan orang Jawa berdalil utuhilah sabili rodika berhikmati wal maridatin hasanah. Sehingga bentuk kezaliman biasanya diperhalus. Kalau saya ada pendapat. Mungkin karena kita ditegur kiai atau tokoh, mungkin kita tidak seliar orang awam. Artinya ya kita cukup terkendali karena kita tokoh. Tapi sebenarnya saya senang. Andai kan misalnya yang desa orang tukang zina disebut lonte, wong lanang nakal disebut hidung apa? Gila. Kenapa? Karena kalau sudah kezaliman tidak dibahasakan jorok, sementara poligami di soal jelek, itu nanti lama-lama ini berkembang. Makanya ketika Nabi bumi itu sudah ada berkat. Hina la yuqala lidzalim antas. Coba kita mikir ya, misalnya saya ulama, sampean semua kiai. Kita ini tidak punya tangan banyak, juga tidak punya kekuatan banyak. Untuk mentabukan zina itu kita tidak kekuatan banyak. Paling sing seneng kita sudah orang-orang yang tidak zina. Ya toh, sing seneng kiai wong-wong sing wis anti zina. Lalu keantian zina sampai ke masyarakat luas, termasuk wong sing ra salat, termasuk wong sing Islami mualaf. Itu lewat bahasa-bahasa sing sangkartis, bahasa-bahasa kasar dari masyarakat. Anakmu lonte ora pantes dadi tanggaku. Kowe lonte ora pantes. Lewat bahasa-bahasa kasar yang berkembang di masyarakat ini, tetap ikut andil mencemarkan zina, ikut andil mentabukan zina. Amit-amit jadi mantune wong iku di SMA ini. Ini kita belum bicara tobat ya, bicara betapa saat kita sukut anil maksiat, itu lebih parah. Paham ya? Ini kita belum bicara tobat, tetap punya hak tobat. Iya gini itu harus sadar, kita tidak punya tangan banyak, tidak punya kekuatan banyak. Sehingga kalau kezaliman itu di masyarakat diperhalus, bahasanya, itu lama-lama kan menjadi dia. Saya punya pengalaman buruk dan punya pengalaman baik dalam ini. Daerah saya itu karena daerah santri. Itu misalnya ada bahasa, wong ora iso maca mana apa bidaan elek. Jika ada cilik rawani sunat, orang bisa maca napa? Tidak. Akhirnya ada tradisi wong anak ora salat lah maca bidaan. Kok kuwatir nak sunat didendek kancane ora iso maca napa? Tidak. Karena pemerintah akan kasar. Wong naruhan ora iso maca bidaan, wong sedan ora iso maca. Lah ternyata bahasa kasar ini membantu berkembangnya napa tarikh. Begitu juga mereka tidak mau mantu orang yang terkenal ini Batam jadi apa gitu. Atau di Jakarta banyak. Sehingga menjadi tradisi masyarakat minimal tidak mantu lonte. Nah, bahasa-bahasa ini harus kita jaga. Meskipun kita sebagai ulama tidak ikut sekasar itu ya. Kita sebagai ulama tentu punya etika. Tidak ikut ke sekasar itu. Tapi kamu tidak boleh membunuh bahasa kasar ini. Karena bahasa kasar ini penting untuk melawan kemungkaran. Sehingga Allah sendiri pakai bahasa itu. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Wasa'an apa? Zina itu fahisha. Jelek banget. Wasa'at tabila. Dan satu metode yang sangat buruk. Nah ini penting kalau aturakan teman. Sehingga kita nanti cukup punya energi. Ketika masyarakat terlatih untuk mentabukan barang yang tabu. Dan mentakalkan barang yang sakral. Ini posisi ulama atau syariat itu enak. Daripada semuanya sopan, kemudian yang tabu diam-diam terangkat menjadi tidak begitu tabu. Ini malah pasal. Nanti ke depan kita apa? Makanya ketika Nabi la tabu musa hatta la yuqala fil ardi lidzalim anbat. Sebagian hadis mengatakan barokatul ardi itu akan dicabut kalau orang tidak punya keberanian mengatakan yang zalim. Nah, ini penting kalau aturakan.
Coba sekarang frekuensinya. Orang nggak zina di Indonesia. Bagi mereka yang sudah ngaji tentu karena ngajinya, karena kiainya. Tapi yang ngaji itu kan sudah orang-orang yang anti zina. Di masyarakat yang tidak sholat, misalnya di Rabangan, masyarakat yang tidak kenal agama. Mereka ada zina itu mesti hamil, mesti disebut luntik, mesti disebut purakan, dan sebagainya. Dan itu menolong syariat. Bahasa-bahasa ini masih menolong apa? Syariat. Karena intinya sama-sama anti. Paham ini itu perlu kuraturakan. Menurut kiai-kiai Jawa itu masyarakat Jawa itu punya tradisi berlebihan cara mengatakan dihikmati wal mau'izatil hasanah. Sehingga ada kulil hatta walau kana apa? Murah. Sehingga kebenaran itu sudah dikatakan oleh kana apa? Ini kalau kita belum bicara tobat, itu ada babnya sendiri tentang potensi tobat. Lewat penjelasan ini kalau aturakan bahwa masalah poligami itu supaya mudah kita pahami. Tidak usah detail-detail tentang al-hukmu ya guru ma'iladihi wujudan apa wajah. Bandingkan itu dengan berzina. Bahwa syariat itu melawan apa? Berzina. Sama seperti kita dagang di pasar. Mungkin kita syubhat karena transaksi kita ilegal atau nipu atau apa. Coba bandingkan dengan pencuri. Paham ya? Kita jabat mungkin korupsi, mungkin syubhat. Kiai jabat mungkin rawan korupsi, rawan syubhat. Bandingkan kalau yang mimpin negara itu malah orang yang nggak mampu agama. Gak terima korupsi, ideologi ini dileh komunis buat itu soal akaruan. Gendut-gendutnya kiai paling banter dengan duit. Gendut-gendutnya ideologi, para pakar ideologi, bisa haluan ideologi negara yang dirubah. Mendingan kiai-kiai tokoh-tokoh agama itu berketuhanan yang Maha Esa. Nah, nanti kalau orang-orang nggak ambil agama, yang didewakan demokrasi, yang didewakan kebebasan, nanti demokrasi dan kebebasan itu yang jadi agama tersendiri, menggusur pentingnya agama. Paham gitu, penting itu, Pak. Tapi sama ada takut. Berarti Gus FP ekstrim orang krono ngalim ini. Ekstrim saya itu dari satu percaturan ilmiah, jadi bukan karena saya garis keras itu. Ekstrimnya itu karena saking banyaknya ilmu, cerita-cerita begitu, terus kita punya pilihan. Makanya saya itu modern, tapi dalam banyak hal saya itu ekstrim. Termasuk perdebatan saya sama seorang alim itu, saya tidak setuju. Saya tidak setuju kalau ada penghalusan bahasa-bahasa kezaliman. Maling disebut maling, lonte disebut lonte. Itu menolong syariat. Karena bahasa ini menolong apa? Syariat. Karena masih mentabukan barang yang tak. Meskipun kita sebagai ulama tentu ya menuntun tobat, yang memberi motivasi bahwa peluang tobat masih ada. Tentu itu tidak pasti, itu juga kewajiban ulama. Tapi kewajiban ulama itu sekaligus. Itu yang dolim dikatakan dolim. Indah bukan apa, sudah tahu asal apa. Meskipun ya bahasa ulama juga ya kuliah ibadah lagi nak surfu ala anfusihim latak apa merahmati. Paham ini kita fair, kita punya bahasa fahisyah wa makta, tapi juga punya bahasa wa anifu ya rabbikum apa wasim. Ayo tetap kembali ke itu. Ya, dua bahasa ini harus bareng. Jangan kemudian karena kita berharap tobatnya kita berlunak ria sama ini sampai pentabuhan barang tabu firman. Ya, ini fatal kalau Islam sudah begitu itu fatal. Makanya ini harus dipelajari lagi. Makanya apa nanti saya baca lagi di depan kenapa kejadiannya begitu. Itu tadi dulu di era Nabi yang namanya zina itu yang namanya nikah itu dipertentangkan dengan zina. Faham ya? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil jenis zina juga berarti. Bahkan ada hadis yang lebih tabu dari itu. Cara perasaan dia jauh lebih tabu dari itu. Mana hadis ini kan orang siap kerumunan. Dia jauh orang siap kerumunan. Kau nak dong itu lihat kok tertarik. 6 bulan anggung beli baju. Masih orang kasih pistol banyak setengah kali. Lalu sampai saking betapa syariatnya Nabi rasional. Kau nak orang mangan pizza. Salah contoh mungkin nilainya saya ketahui. Kau kepengen nilai. Kau mulai mangan jagung botelo warak itu tetap membunuh soalnya. Cara wong ayu tertarik wis ning omah bojo penceng lah iku sabar-sabar untuk membunuh. Lucunya itu penting. Dua ya gitu, kowe ning dalan roh wong duwe 100 juta, iso marung mangan sate kelatak nganti wae. Itu mungkin kalau kamu sama sekali tidak punya uang, tomak kamu berlebihan. Coba kamu punya uang 100.000. Mesti pikiran kamu kono duit 1 juta, nyate ndak 50.000, aku 100.000 ndak 100. Cara sufi kan ngoten. Wong gegabah 3 ton mangan yo sak piring, sing durung piring mangan yo mbok sak piring.
Tapi tidak boleh sama sekali itu tidak boleh karena tidak bisa untuk melawan kesomaan karena sama sekali itu tidak. Paham ya? Benar nanti kita. Dibujuk panjang ya ono gunane, duit tak seteng ya ono gunane. Paham? Termasuk di rumah untuk laporan ono gunane. Jadi anak wong dia pengaruh akeh demi sofa. Iya itu gubernur sofa, gubernur apa? Sofa. Itu sampai Nabi itu detail sekali. Idza a'jabat ka imra'atan ukhra fa'ti ahlak. Sebagian riwayat farji siraran ila ahli. Saking itu tadi. Saking Nabi itu rasional sekali bahwa yang melawan zina adalah yang sejenis dengan zina. Itu sama-sama menikmati kenikmatan biologi. Kalau zina asik karena seks, kita nikah juga asik karena seks. Sampai Nabi jawab, kiai Jawa saja nggak berani pidato gitu. Wa asalul farji. Tidak pidato diperharus. Nikah nampun nuruti nafsu nggih, nyati atas turunan soalnya. Tenang sal nikah nuruti nafsu. Berasal sini kalau untuk wong empotan ora gelem. Wes sing apik nek kok suci. Oh, cara kula ora usah. Ora kakan bahasa buah sih. Nabine dhewe akhir redaksi ini awal beli basar asalmu. Cara arti terjemahannya ben gak jelalatan juga sih. Awal beli basar terjemahan bebasnya ben gak jelalatan. Tapi ajaran itu, ajaran yang jujur, nama ajaran moralis lah, repot kan. Dia jujur dan punah, karek sekarang langka, kayak pulau ini sekarang. Menang dia moralis, itu paru-paru menangan. Menangan tuh, lagi teko sopan, terus citrane apa? Tak ngalim, citrane apa? Ngalim terkenal urakan mata. Untuk yang jujur ikhlas, gak puayo Allah, gak puate. Kalau nak dengar pengiran nonton, Gusti kalau siap jadi tumbal orang alim sing jujur, buan ya itu rapayullah, buan nanti mati. Dia sing suka sing lari tidak tuh mangan tak piring, kalau lari cepat mangan apa? Sing salam itu sampai akeh ya paling marung untuk saya ketahui, lagu dia akeh marung yang tak deket. Doa. Ini penting kalau terangkan karena itu kita harus terlatih. Eleng-eleng hadis yang Musnad Ahmad tadi. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lizalim antas. Intinya Islam itu mendukung sekali semua kejelekan harus dibahasakan jelek. Kemungkaran harus dibahasakan mungkar. Jadi kita di Indonesia sebenarnya sudah tertolong saat masyarakat mengatakan maling, mengatakan ronde, mengatakan hidung belang dengan bahasa-bahasa jorok, syariat itu tertolong. Paham ya? Karena tangan-tangan kiai kan ya tidak banyak, pengaruh kiai juga tidak banyak. Bagaimana bahasa-bahasa ini juga ikut ikut menjorokkan zina, paham ya? Ikut mengimajinkan bahwa zina benar-benar so. Dan ini kita tertolong, kita secara syariat apa? Kemarin ini Jawa, wong tak sholat lah, zina tetap keberatan, paham ya? Yo, udah cilik-cilik tak rumah, udah jadi lonte, gue itu keberatan. Masih orang sholat lah itu tetap begitu kan? Dan itu tertolong kita sebagai syariat apa? Aku kalau nembe ini, nembe senang sinau hadis-hadis yang bagaimana Nabi itu menvonis atau menghukumi sebuah fenomena sosial. Ternyata pilihannya Nabi kayak Quran, itu yang bisa dibacakan seorang. Misalnya Quran menghukumi zina itu wala taqrabuzina innahu kana fasyatan wa sa'a. Untuk bahasa orang yang makan serampangan, innalladzina yaquluna amwala yatama zulman innama yaquluna fi butunihim napa. Mangan geni wong kok doyan dunyane wong yatim mangan apa. Doyan riba istilah Quran wae. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal sing doyan riba kok wong kesurupan. Kok wong kelebon setan, kok wong kelebon jin. Warnya bahasanya kasar terus pilihan Quran untuk hal-hal yang harus dikasari. Wong disangkal lagi ya takut batu setan minal, sama ada orang kesurupan. Paham ya? Untuk orang yang apa itu mesti begitu. Nah, dengan tradisi ini kita tertolong, kita di Jawa ini tertolong, di Indonesia, di Asia Timur, karena masih bahasa-bahasa jorok untuk hal yang jorok itu masih kuat. Sehingga penghalusan bahasa yang disyariatkan sebagian aliran alasannya bil hikmati wal mizajil hasanah itu tidak sependapat. Bahasa itu hanya terpakai saat kita memotivasi untuk tobat. Yaitu hikmah itu kita pakai saat kita memotivasi untuk apa? Di luar itu enggak. Yang di luar harus dikatakan apa?
perilaku kezaliman terutama. Paham? Ini penting kalau aturakan karena itu tadi. Nanti kalau kita terlatih bahwa poligami berbanding sama dengan zina, itu nanti sama tidak kaget dengan logika poligami. Jadi tadi saya katakan, orang-orang Islam modern yang mengkritik poligami secara gencar, apa segencar itu mereka mengkritik berzina? Orang-orang gencar mengkritik Gus Dur, mengkritik Kiai, apa segencar itu? Mengkritik pendeta, mengkritik orang-orang yang enggak benar. Lalu kalau sedikit dikritik uang ratusah, mesti uang drengki. Jadi kalau ratusah, mereka hobi, uang kritik ya hobi. Jadi kadang udah di penggawean. Jadi dampak rumahnya bento. Dampak rumahnya apa? Gue yang urusannya apa? Nah, lewat mukadimah ini tadi, lewat dasar ilmu ini. Dan itu saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Lewat dasar ini nanti sampean saya bacakan urut. Ya, itu tadi nggak ada di kitab ini, tapi nanti sampean dengan logika itu terus nggak gampang. Ya, saya sekarang baru senang belajar Musnadu Ahmad itu. Itu detail sekali Nabi ngelawan kezaliman itu detail sekali. Sampai barang-barang sepele itu kalau Nabi ngelawan, kalau itu kemungkaran itu detail sekali. Misalnya ada orang hanya gasap atau mengambil apa itu selimut. Selimut itu kan barang sepele, apalagi saat perang besar ghanimahnya itu onta, kuda. Selimut itu barang sepele. Dan Nabi ngendikan man husana falisa minna, siapa yang menipu enggak termasuk golonganku. Sampai ada apa itu? Wa maka ali nabiyyin ayyahul wa may yakhlul ya'ti bima dhalla yaumal. Ya, itu asbab nuzulnya hanya ada seorang iseng nyolong selimut. Dalam perang besar ghanimah besar nyolong selimut tak sepele. Kok nyolong sarung. Ghanimah iku mulai onto jaran wong wedok terima selimut tak mesti barang apa? Tapi karena ketegasan Nabi supaya kemungkaran tetap mungkar itu sampai marah Nabi marah sampai jadi asbab nuzul wa may yakhlul ya'ti bima dhalla apa? Menyangkut bunuh diri juga gitu, Nabi ekstrim. Siapa yang bunuh diri, maka alat yang dipakai bunuh diri akan menghunjam-hunjam ke dia sampai ila yaumil qiyamah, sampai di akhirat. Fa in kana bi hadidatin fa hadidatu tut'anu fi batnihi ila yaumil qiyamah. Fa in kana bi sayfin fa sayfi ta'anu. Kalau pakai benda tajam, maka benda tajam itu akan ditusuk-tusukkan ke perutnya sampai kiamat. Jika Nabi kalau membacakan kemungkaran, ya kayak khas bahasa Quran itu. Misalnya Nabi ngendikan, salah satu la yukallimuhum wa yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Ada 3 kelompok yang Allah enggak berkenan melihat, apalagi ngomong ngendikan. Allah gak keduga, delok ora gelem, ngomong ora gelem. Sopo iku wong sing khianat, wong sing ya sehat kayak bahasa Quran. Quran itu kalau sudah benci satu perilaku, istilahnya la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim. Enggak mau ngendikan, juga enggak mau ngomong. Soale wong Jawa nek gak keduga mesti emah. Kurmus suaranya apa? Nah itu penting. Ekstremitas untuk melawan kezaliman itu penting supaya menjaga stabilitas syariat. Ini tidak boleh dibunuh oleh orang-orang yang sak moralis, dihikmati moralitas. Paham? Nah, sama takut. Ya itu tadi, kita harus pinter-pinteran meletakkan. Jangan-jangan yang mengatakan berhikmah roh dalilnya bergumul juga, sehingga dia milih dil. Aku sakit, tahu sih ngajar itu terberubah. Mereka milih kita, ya korban tidak tahu barang itu kan. Boleh, jadi tak wajah pun. Mulai awal malah, jadi sekarang mulai pertama. Awalan al-hikmah at-ta'limiyah. Kenapa terjadi poligami? Awalan al-hikmah at-ta'limiyah itu ada unsur pembelajaran. At-ta'limiyah itu unsur pembelajaran. Lakot kana teman-teman ono apa al-ghayatul asasiyah, apa dasar apa kepuncaan dasar, apa al-ghayatu puncak al-asasiyah tukang puncak asasiyah, mintaat di jiwa jadi rasul. Saking wilangane pira-pira garwane Nabi, ya takhriju bi muallamatin. Ya utawi ikilah al-ghayatul asasiyah, ku takhriju bi muallamatin. Iku ngetokno pira-pira dasar pengetahuan, dasar keilmian di nisa, kedhe pira-pira wong akeh. Yu'allimuna hunna al-ahkam syariah. Mulang sapa nabi hunna ing ikilah nisa al-ahkam syariah ing pira-pira hukum syariah. Panisa mongko te pira-pira wadon nasibul mustamil iku separuh sangka kelompok masyarakat. Bapak suri to kali teman-teman sing fardhu nali ing atas nisa minata kali sanging pira-pira
kemukalafan hukum-hukum takalif apa ma perkara frida kang diwajibna apa ma ala rijal ing atas ibra umat. Maksudnya ngeten iki. Meniki kefuat bidani. Misalnya menyangkut haid itu tiap perempuan itu beda-beda. Andai kan Nabi istrinya hanya satu, itu cara menjelaskan haid itu tidak bisa. Misalnya istrinya Nabi hanya Aisyah, yang haidnya hanya 6 hari. Terus Nabi darani haid itu mau 6 dino. Kan salah. Ternyata ada yang haid 7 hari, ada yang haid 9. Dengan banyaknya istri ini kemudian banyak ahkam yang terkait perempuan. Variannya bisa diketahui. Variannya atau jumlah anwaknya bisa apa? Diketahui. Tetapi jangan bayangkan poligami dulu itu kayak sekarang. Yang harus dilakukan Nabi tentu banyak. Perempuan itu punya hukum yang terkait sholat saja kayak itu. Auratnya kayak itu. Tentang haid kayak itu. Tentang nifas kayak. Dan itu butuh istiqra, butuh survei. Survei itu menurut teori polling modern sekalipun itu butuh banyak sampel. Nggak bisa survei dengan satu sampel. Nggak bisa satu keputusan survei berdasar satu contoh. Paham ya? Jadi survei harus banyak sampel. Padahal Nabi butuh menentukan tentang kadar haid, banyaknya haid, kadar nifas, banyaknya. Dan itu dibutuhkan banyak sumber. Nah banyak sumber ini karena terkait perempuan kan nggak mungkin kifat atau bojone wong, takutnya ayo cemburu. Mosok wae wis-wis di dalan-dalan dicegat kiai. Nggak mungkin. Paling mungkin saat itu karena belum dibakukan tentu dengan istrinya sendiri. Paham? Dan itu Nabi berhasil setelah era istrinya Nabi, kalau ada orang tanya tentang detailnya tatahur sesuci itu ya takut Aisyah. Termasuk menyangkut al-ahkam asyariyah yang tidak baku. Itu sampai detail loh Nabi misalnya perempuan Ansor tanya, ya Rasulullah kalau sakit kayak apa? Ya Nabi jawab, ya sudah kalau ingkot adam ya kamu bersihkan. Cara bersihkannya bagaimana ya Rasulullah? Khudi farsotan fadoi fikada wakada. Itu detail sekali. Karena bagaimanapun ya sudah kamu ngambil kapas kemudian letakkan di sini. Perempuan itu kan bagaimanapun nyawa tak malu. Akhirnya dari ngendikane Aisyah, perempuan itu saya tarik, saya bawa ke kamar, kemudian saya yang menjelas. Artinya memang ada masalah hukum perempuan yang nggak mungkin dijelaskan bahkan oleh Nabi, paham ya? Bahkan oleh. Akhirnya saat itu Nabi didampingi Aisyah, terus perempuan itu ditarik. Kemudian yang menjelaskan itu Aisyah. Nah, kayak kuat kan hukum misasi, jadi gak perlu ayo. Kan orang rasa buat undang-undang, tinggal meneruskan. Tapi tak terinspirasi gaji. Aura salah. Aku kan ngasih jujur, mau jujur ora perlu mikir akibat. Lah wong edit kan senengane kok nangene dadine. Jujur ora perlu mikir napa? Akibat. Undang-undang ora perlu mikir akibat. Wae masuk akal itu dari undang. Nah, udah mikir akibat maling gak salah. Kok arah maling malah ramangan piye? Udah mikir akibat. Itu maling sah. Kok arah maling wong ora. Nah. Udah mikir akibat kok lonte oleh. Ngono arah ramangan malah piye ya. Omongane kok iku. Wah, mata Allah. Udah ngerasa mikir apa? Akibat. Amin. Wakat kana lan teman-teman ana sapa al-kasira. Sapa apa peristiwa akeh min bundasane nisa ya stahina iku padha isin sapa nisa min soalin nabi saking takok kanjeng nabi anfitil umur asyariyah saking sekelompok ya pira-pira urusan syariah wa khasatul muta'alliqati khusus barang sing kegayutan dihinna lawan nisa. Kambil khaid berkini hukum nifas. Wan nifas lan nifas. Terus janabah. Hukum Islam ini kalau terangkan ya. Haid itu kan variannya banyak. Sehingga Imam Syafi'i mawon niku mutusno sausé rabi papat. Iwe cek takok wong ning dalan-dalan. Imam Syafi'i iki kuat lho. Iku dhisik surveinya iku anggere wong ditakoki. Sampai akhirnya mutusno aqalul haid lahza wa aksaruhu napa komsata antara napa? Ya. Suara itu situ napa? Situ ya. Niku riyen liwat istiqra tenan. Ngerti golipe berapa, aksarnya berapa. Wah, bareng wis ngerti golipe aksar variane macam-macam. Ono sing ahmar ambek aswad. Iku luwih aqua timbang ahmar. Wah, ini ora sekedar juga hari, tapi kekuatan warna dah.
Saiki kok iki kuat wis tampa mateng. Iki takok tenan. Takok tenan, bahkan Imam Syafi'i yo delok tenan, ning bojone delok tenan. Nah iki akwa iki luwih gak, nah iki akwa kok wis muktada mumayyiza berarti sing dinggo adat. Bahkan nek sing dinggo adat itu ora ngenteni 15 dino. Artinya misalnya 6 dino iku haid, kok liyane jaga istihadah gak usah ngenteni napa? Asarul apa? Haid. Wah itu dulu jangan mencari, dan survei butuh sampel. Saiki harus jadi keputusan. Terus menyangkut adus janabah. Adus janabah itu ada periode. Ini rumah nonton. Ada periode innamal ma'u minal ma'. Jadi adus janabah wajib itu kalau sampai sama-sama inzal. Dulu periode awal Islam ada seorang sahabat membuli istrinya. Ketika membuli Nabi rawuh. Akhirnya kan tidak jadi. Ajal nakah. Takjil itu artinya tidak jadi inzal, tidak jadi orgasme. Dari Nabi, ya sudah. Ya hanya orang itu tadi, fasolah walam yaksil, ya sholat tidak mandi. Terus sampai ada periode di mana hukum innamal ma'u minal ma' dimansuh. Untuk wajib jinabah, wajib adus, izal takol khitanani, fakat wajibal. Jadi hasil inzal orang, ketika takol, yang pun wajib adus. Itu kan butuh satu periode real. Dan itu yang bisa menjelaskan hanya orang-orang yang bersentuhan dengan dunianya Nabi, dunia keluarga. Karena dunia senggama suami istri tentu hanya keluarga yang tahu. Paham ya? Dan itu andaikan Nabi Darwani daganya itu tidak bisa. Dan itu harus diputuskan lewat sejarah real. Karena sumber Islam adalah aqwalun Nabi wa af'alun Nabi. Af'alun Nabi yang terkait keluarga tentu yang tahu hanya istrinya. Termasuk masalah sosial, masalah psikologi. Misalnya Nabi loro piye di rumah ning ndi. Nabi nate pas loro pas giliran ning sauda. Sauda gendut endek musma loro. Pas loro pas giliran ning sauda. Nabi profesional ning sauda. Tapi besarnya ada meriah. Oh, awak loro pas giliran bojo endek buger. Malah meriah. Ini besarnya. Akhirnya tahu perasaan. Yo wis aja kula ning Aisyah. Jadi mestinya Nabi kabudutnya yang tahu kan, akhirnya tahu diri, tambah meriah. Mulanya yang tarik-tarik, Pak Azina Ayumarodo Fibedin apa? Aisyah. Ketika Nabi geram minta izin istri-istrinya di rumah nih, Aisyah itu kan dasar iya. Allah di rumah kok ngelak, rumah pusing. Tapi itu akan tertanam dalam syariat bahwa wajib gilir itu profesional nanti gilir, paham ya? Meskipun gilire secara profesional gak ngurangi kadar psikologis. Para wong elek tetep meriah. Mana kowe butuh duwe, ora direpres meriah. Butuh duwe ada terakhir itu napa? Ya tawakal kalau meriah tetep napa? Kaya nabi ku yang nglakoni wajib syariat gilir. Tapi pas loro di rumah saudara tetep napa? Meriah, malah parah. Akhirnya saudara tahu diri, jemput buat nama-nama di rumah tengah. Akhirnya di rumah tengah. Lalu itu mesra sekali. Sama lihat di hadis Nabi itu ketika mau kabundut. Fawal doa roh sahu ala fakhidiyah. Makanya Aisyah kalau bangga, saya ada istri paling dicintai Nabi. Wa innahu la yunzalul wahyu wa rasulillah ala fakhidiyah. Gitu hadis itu kan kuasa. Seringkali wahyu datang dan kepala Rasulullah ala fakhidiyah. Nabi sesarinan yang kuku-kuku. Coba kalau begitu yang mau coba madun kiai murana, Nabi kok begitu. Kesannya itu sesuatu yang urusan seks biologis. Coba kamu bandingkan dengan perzinahan. Malah wong liya kongkoi-kongkoi mbek bojone wong ning Bali ambek WTS mbek lonte. Makanya kula nate nerangno ateisme. Saat non kesalehan tuh nikmati kemungkaran. Misalnya wong ra saleh keselingkuh mbek WTS, wong ra saleh do mandi ning gone Bali mesra. Kenapa kita sing soleh kah? Kalah mentukaran di bojo. Lha kan akhire wong soleh karang ndol, sing wong soleh mesra. Sing wong soleh ra tau mesra. Sehingga kamu baca hadis Nabi kayak itu bahwa orang soleh harus menang dalam semua sisi hidup. Termasuk orang soleh harus lebih mesra dibanding wong ndol. Kalau orang ndol bisa mesra mbek lontene mbek wile, kenapa Mas ben ra iso mesra? Kenapa lu ben ra iso mesra? Loh.
Lho kula sering cerita pas rumah, bojo kula senengane yo dolan, kok ada ben ada dolanan tak turuti. Sing ora oleh yo mimpin. Kula sering disoal ning sarang. Terus masa istri jangan sering tak sidi dia, kenapa? Haram no. Beneran iki sing bumi jeneng aku. Bukan. Kula lu paling arogan menyangkut. Ya saya itu tidak mau kalau orang soleh itu kalah nyaman dengan orang dol. Ibadah kula sederhana. Cara kula oleh kok misalnya istri para kiai di kelompok senam Eropa kula ansos. Lu yang nggak boleh kan dilihat orang lelaki kan. Dari asal hukum yang nggak boleh kan nggak senangnya. Nazarul asna. Nak mari bantah gue. Lu coba tengah akhir, kabudutnya Nabi itu mesra sekali. Bahwa doa tahu Allah fakir. Terus Nabi memberi isyarat bahwa minta siwakan. Iya tuh gitu, sama tak mungkin nanti irengin. Nabi minta apa? Siwakan. Ketika diaturi Aisyah siwakan, itu siwaknya itu kasar. Terus fa'asaro, Nabi memberi isyarat bahwa saya harus mengunyah siwak itu dulu. Mbak Aisyah terus dikunyah. Kami hijau dikunyah. Terus fakta kan Nabi, fakana asaru riki firiki. Aisyah sangat banyak. Sebab itu siwakan terakhir Nabi adalah mengunyah ludah saya. Untuk betapa mesranya secara bahasa Nabi sangat apa? Dan itu kalau kamu lihat dari segi biologis mungkin kamu jangan loh Nabi kok begitu. Tapi kalau kamu bandingkan ke wong soleh angen terus delok ning Bali delok film ayo. Nanti dadi wong soleh ngenes sampai wong soleh ra ngenes. Saiki beda. Mila tidur. Itu sampai detail begitu. Akhwalnya Nabi itu di semua tarikh dan itu mujma'al ada Israiliyat juga ada hadis maudhu. Peristiwa Nabi terakhir pakai siwakan yang ada asaru riki Aisyah. Aku wong soleh zaman akhir kok mesra mbek bojo, urip wis numpang wis lirik-lirik. Senengane lapor kene tukaran wis sing wedok. Hati-hati kene standar. After dong, aku tau ngalam. Olah tuh ramu tuh. Wah, nak biar paling ramu tuh. Senengane kok ngono bodoh. Pak rukun pasok ketuane, nyampe mate rukun. Bang, jadi ini umur termasuk masalah hukum. Kayak dulu itu orang puasa itu ngiranya sakral. Orang kalau puasa itu identik dengan ibadah terus menjauhi istri. Akhirnya ya itu terpecahkan. Ini terpecahkan saat Aisyah cerita Qobbalani Rasulullah wa huwa sohih. Nabi biasa pas foto yang ngambung-ngambung wa huwa apa? Ini apa yang memutuskan al-qublah la tujilus saum. Itu andai kan tidak ada peristiwa keluarga sini kan nggak diketahui kayak apa hukumnya mencium istri sinat saumi. Tapi ketika Aisyah menikah Qobbalani Rasulullah wa huwa sohih, ya sudah terpecahkan kok. Termasuk mandi janabah. Mandi janabah itu dulu orang ribet harus pakai apa? Ternyata Rasulullah mandi fi jirbin wahidin ma'i. Akhirnya di PKB dibangun kita berhusi fi jirbin wahid. Enggak boleh satu wadah itu sudah cukup untuk mandi orang berdua. Akhirnya cara mandi janabah gimana? Sampai di muqaddami roksihi. Nah, sudah akhirnya dijelaskan kalau mandi janabah itu dari pucuk rambut sampai pucuk kuku. Ya kan dekat Aisyah siapa cerita? Masa santri roh hadis janabah kan? Ada betapa pentingnya seorang istri untuk al-ahkam asyariyah yang terkait khas-khas perempuan. Lah anak pancen poligami sebabnya ngono, berarti saya ini kan ora oleh mergo iku konangan hukum-hukum iku seru. Nak mumpama mergo ngono. Muga-muga ya mau poligami halal dibanding ini. Iya, ngono wae gampang. Iku luwih gak bulat, luwih gak apa? Ayo repot iki. Ane bener pengacarane saya puji. Dari alasannya, kalau Kak Seto ngurus anak-anak di jalan nggak pernah diurus, mentang-mentang orang kaya ingin ngurus bayi. Nak ngurus anak jalanan ngapa milih sing bojone cek? Puji, malu buruk truk-trukan. Anak apa? Semarang truk
Gandengi ke kereta ra cukup. Ora ana sing enak saja karena saya kaya banyak yang ingin ngurus. Akhirnya dong ganti mergo cinta yang ngono iku. Nek kalau hati kritik uang ya biasa. Makanya aku selebriti. Urusan orang dikritik. Orang kagum dikritik gopo. Dikritik mergokan. Lah Kak Nito kenapa tidak semangat ngurus anak-anak jalanan? Padahal beliau ketua Komnas HAM anak. Ini diurus bojone siapa? Makanya dia populer. Kadang ya bener. Dia ngomong anak rawakan. Makanya kalau dia ngarogan jujur. Ya, larinya ya baik, ngurus bojone saya puji ya baik. Tapi harus juga bantu itu. Anak-anak jalan juga harus apa? Nah, Mia ini menjadi rumah ya gelem, roket ya gelem adil. Yang diceluk setengah juga, ditok marah adil. Ayo kudu gelem, ora enak terus. Paham? Jadi ini dari logika ini sampai Anda tahu bahwa dari awal tuh neka itu dibenturkan tuh diperbandingkan dengan Lah nek neka badheno etika ya ora karu-karuan. Apa iso nek bojone papat adil. Engko nang milih sing enom, sing kuat diterlantar. Wasre mesti-mesti wong tenan. Jadi ora sang mun nang milih sing enom ninggalo sing tuwa. Agar wong iki normal ya mesti modele ngono iku. Ini kan basaria sekali, itu basaria. Kewajiban, tapi psikologi tidak bisa dilawan. Kan walan tastati, anta dilu benan. Nisa walau harus tuh, meskipun harus itu nggak bisa. Kalau perasaan itu nggak bisa menipu. Tetap kamu milih yang paling adil. Meskipun agama wajibkan wajib di. Nabi tetap meriang, meski lupa nih saudara tetap meriang. Awak Laura di rumah teman kuat tuh, waduh. Stop, apa kerungu rata. Ya kak kamil haid kalau jenis berapa hukumnya haid wan nifas lan nifas. Kok nifas saiki wong sanut-anut. Agak nifas tidak dino wong sanut ta. Nek zaman iku wal jinabah, arti jinabah dek roto sing roh sapa. Nek ra garwane Kanjeng wal umur ajausia urusan bojo wa wiriya mendalah. Waktu kanat hale teman-teman ana sapa almar'atu wong wadon. Iku tuwa iku menangno sapa mar'ah. Saya ing rasa isine mar'ah. Sina madri nalikane kepengin somat antas Allah Rasul Al-Karim anta dihadil. Tentu saja wong wedok itu senajan to menangi Kanjeng Nabi tentu malu kalau takok hal-hal sing berkait perempuan. Kayak kasusnya tadi, perempuan Ansor tanya Nabi tentang cara bersih dari haid. Ketika Nabi sudah mulai agak detail kan sudah malu kalau sudah sampai alat kelamin khas perempuan. Makanya ketika Aisyah sadar tuha maka perempuan itu saat tarik kemudian saya yang menjelaskan. Ya gelem itu harus lewat mediator dan mediator itu harus istrinya ya. Makanya beneran wong wedok mesti isin takok langsung Kanjeng. Sebab itu hukum-hukum perempuan tahunya mereka lewat istrinya. Istrinya Nabi lewat. Ya, tentu kan istrinya Nabi tidak perlu malu karena istrinya. Terus dari istrinya itu hukum disebar ke semua perempuan. Carane haid, carane jinabah, carane nifas. Bahkan kok carane haji. Termasuk cara-cara basyariah ngadepi itu tadi konflik keluarga dan sebagainya. Nabi itu ya lucu. Jadi kadang ngajari tukaran barang. Ya memang itu basyariah. Nabi itu kalau ada tamu yang namanya Ummu Aiman, itu senangnya rakaruan. Itu digelar karpet. Itu digelar siapa? Itu mesti At-karoni sautuha sauta Khadijah. Aku nak eling suarane Ummu Aiman ini Khadijah. Aisyah kadang ngelotok mentang-mentang istri kesayangan Nabi kadang-kadang napa? Ya Rasulullah nyebut Khadijah bosen nang. Wafat abdalakallah khairan minna. Padahal pangeran penggendi sing luwih ayu timbang Khadijah. Wah, Aisyah mamono gendera Fatimah sing delok. Mergo Khadijah ibu sinten? Tapi Fatimah ora berkutik, mergo ngerti nek Aisyah kesayangane Kanjeng. Tapi muang kalau Fatimah tebul loh, boleh dikomentari tuwek. Wis diganti sing luwehan. Akhirnya Fatimah diwarai nasinya ini lah, ben gelam rumah. Jadi nak gelam kudu dilambasno kayak kudu, nak agak malah ramah. Nabi yang ngajari di sini hadis soheh. Yang ini ada Fatimah, Aisyah omong nih, tak top-tope gue, iku jenenge perawan untuk duduk. Tetap hebat ibuku, rondo untuk jo.
Semenjak itu Aisyah atau ngelek-ngelek Khadijah. Ternyata dia ngegelekek kawan tuduh. Khadijah rodo untuk. Jadi kadang-kadang. Kowe yang mau nang hebat-hebat Gus Pak, aku mau lagi pisan, aku pengen video. Pokoknya butuh itu dua nikmat, tawangan di keunggulan. Ini penting syukur, udah seperti apa? Tahu saya Fatimah diajari ngono, Aisyah krungu 100 tahun, nanya sinten. Kalau tigane diwale, rondo untuk cok. Aisyah tak ayu-ayu, wong trimo untuk du. Jadi Nabi, masa Nabi mimpin keluarga persepuan, nggak matur orang. Adanya nggak matur kan ngono, sabar bisa. Jadi ibadah sudah kok tidak butuh duit. Ibadah sabar kan nggak butuh duit. Akhirnya dikirim uang sama Mario Modi, dia sabar. Menurut dipikir, nggak pengeran. Ibadah gak modal, sabar kan ibadah gak apa? Pada ibadah sedekah dan juga barang. Kama kana kaya oleh ana iku min khuluqir rasul setengah sange apalagi kanjeng Nabi ku al haya al kamil sempurna sing iki. Wa kama qad tarwi kaya oleh ngriwayatno apa aku kudu sunnah di pira-pira kitab hadis. Nabi iku asad dari banget apane haya anapane ngrasa isine minal asra tinimbang wadon prawan fi fikri ing dalem apa pinyitane asra. Di Nabi di watak dasar sangat pemalu. Terus Nabi sangat pemalu harus menjelaskan hal-hal yang terkait hukumnya perempuan. Kayak apa kalau tidak punya mediator yang bernama istri? Kayak apa? Terus Nabi pemalu kudu nerang lo hukumnya perempuan. Wah, ini sangat butuh istri untuk mediator. Untuk menjelaskan. Terus sama kana mengkora ana sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ya stati uku kuwasa sapa Nabi ayu kita. Yen to jawab sapa Nabi angkul di soal samping saben-saben pertanyaan. Yuk rodu kan ben tokno soal alih ing atase Nabi. Nabi tidak gampang bisa jawab semua pertanyaan yang diajukan perempuan menjadi nisa saking area perempuan. Bisara hati kelawan penjelasan al-kaminat yang sempurna. Karena balik ana sapa Nabi yukan niku ngekeki kinayah sapa Nabi ngekeki pertemuan karo Rasul. Tiba di akhirnya dan sebagian ini keadaan. Nah, Nabi akhirnya nak jawab mubang-mubang nganggo bahasa pertemuan kinayah. Nah, repot kinayah wala rubama la tabab. Akhirnya ora paham to al-fa'atu. Padahal Nabi mubang-mubang ada sing takok ya ora paham. Akhirnya ya sudah bujumu antara jilgena itu sampe galane kinayah. Ini menjelaskan pulau sabar modus tinggal nomor kali tentang garwannya. Nomor ini nomor kali nomor regular 267 menjelaskan ini 267. As-Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Intinya Nabi itu poligami sausé kabudute. Jadi Nabi garwa malih sausé kabudute sinten? Khadijah. Lah Khadijah kumpul Nabi sekitar 20 tahun. Berarti umur Nabi pinten? 50 langsung 50. Nabi kan garwa Khadijah itu umur selangkung. Nggih. Terus Nabi kumpul Khadijah selangkung. Berarti Nabi itu ketika Khadijah kabudut sekitar umur pinten? 50 tahun. Itu baru poligami. Nah, pertama sing poligami itu sinten iki nomor kali As-Sayyidah Saudah. Orang pertama sing didik nikahi Nabi ba'da wafati Khadijah Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Tazawwaja Ali salam ba'da wafati Khadijah. Nabi nikah Sayyidah Saudah sawise kabudute Khadijah. Wa ya Armilatus Sakron bin Amr al-Ansari. Iku garwane Sakron bin Amr al-Ansari. Wal hikmatu te hikmah ikhtiyariha ing dalam milih Saudah. Ma'anaha sak temene Saudah iku akbaru luwih tua panisinan Rasulullah. Lah anak Nabi umure 50 dia dah luar tua sih bang, haji Nabi berarti saya kebimo. Tadi kalau tentang juga sinetron, anak kiai apa poligami, canam terima. Kenyambang ni kiai di murid Aisyah wah, nyambang ni tinggal di poligami Aisyah wah dong apa kiai apa, doyan poligami.
Sebenarnya di poligami juara tua berpisah dulu. Akhirnya saya nentang poligami, jadi dukung apa? Poligami. Oh, nak mau orang nentang poligami, nentang ke Aisyah. Berarti podo, jangan-jangan sing nyual saya puji nentang ke caiku. Jajal misalnya di poligami saya puji, puancang, wireng, puacak, kritik. Ada yang nentang. Bola balik tentang mencari nafsu ini. Kalau seneng gambaran sinetron lagi orang kiai itu dia murid akeh termasuk Aisyah Wahyu. Orang kabar kiai itu mau poli. Wah, jangan nomor gue tengok kalah kesempatan pisau. Ya ini dia ngerasa. Wah, orang jadi polemik, punya kiai ini poligami tapi gak baik sampai jodoh tua. Ternyata baik Pak Kiai. Nah ngono zaman nentang ora nentang poligami, nentang berburu ai. Saiki bayang nomor saya puji ku nikahi wong. Ya sanom lah umur 2 tahun lah. Saiki bocah sampe ning dalan-dalan. Kira-kira dadi polemik to. Kira-kira. Dipuji ya? Dipuji jar betul. Mulai wong itu terjebak permainan media wis biasa-biasa. Dari kula tuh alon iki. Kula sering tak tamu. Cara jenengan sih. Cara dinan maksudnya dia, kayak saya puji, saya takut aku lama apa ini. Aku ya rapi ini, Indonesia biasa, rapi ini. Soalnya uang, urusannya duduk, halal betul. Anda tuh ngakoni, semuanya kok repot. Ada keluar ya, wes menangnya itu terjadi. Mana akbaru dinan musuh? Anaha kanat minal mukminat al-muhajirat, itu termasuk al-mukminat al-muhajirat. Tufiya anha zawjuha kapundhut anha sanging sabda sapa zawjuha. Garwane sabda rujuk sausé bali hijrah ke Habasah asalnya. Jadi garwane dari Nabi mulai hijrah Habasatil Ula sampai Habasatil wes bak dongoten wis teruntal-untal ngoten garwane kapundhut. Saat bahat monggo dadi sapa sabda faridatan wahidah. Wis ijen dalam kondisi perang, kalau tambah wis ijen ditinggal sing lanang dalam kondisi perang. Itu kondisi tidak aman. Lamu ailalaha wa lamu ina. Wis ana sing nulung, ana sing rumah. Walau adat ila ahliya, umpama bali sapa sauda ila ahliya maring keluargane sauda. Bak wafat di Saudia, sakwise kapundhute bojone sauda. La akrahuha alas sirki. Ini mau kondisi perang. Yektine padha meksa sapa keluargane sinten sauda, sauda alas sirki. Kalau dia kembali ke Mekah dengan kondisi keluarga sing demus saiki ora ana sing lanang, mesti dipeksa sirih. Ini walau adat ila ahliha ba'da wafati zawjiha la akrahuha alat sirki au azabuha azaban nukra liyaftantinuha anil is. Misalnya ini benro, gendom melek sampean, anak nabi poligami gak pelang-pelang. Dibule mergo mau membalik ke Mekah cawe itu mesti dipeksa sirih utawa disik. Fakta Rama pemilih sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafalata ing nanggung sauda fataja wajah. Monggo nikahi sopo Nabi ha ing sauda. Murid 55. Wa hadza taiki wa hadza iku muntahal ihsan. Iku dadi puncak kebaikan. Ditakrini kelawan mulyanane Nabi lah maring sauda. Jadi nikahi ini faktor menghormati sauda. Mergo perjuangane dari hijrah 2 kali. Mulyano sauda ala sidki imaniha ing atase benere imane sauda wa ikhlas jalan ikhlasi sauda lillahi wa rasulihi wa alam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihamdihi wa ta'ala Ya bagi samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram annabi sallallahu wa rasulaka Muhammad dan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa kitab wal hikmah tasbihna kana Allah wa rasulan kana mu'minin atau Allahumma arzuqna al-jihad fi sabilika wa la naqabu lawmatal aim warzuqna ya Allah hamla ya Islam halma man ya rawa ya lam anna minkal fadla wal ihsan wa anna minkal auna wal maun ilahana ya Allah barina min quwwatina wa qaulina ila quwwatika tamah wa qaulika ilahana afnina bi fadlikal amin ya Allah afnina bi fadlikal
Waghfir lana jami'an wa man yara wa ya'lam annaka al-ghafurur rahim wa anta ar-rahmanur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali bi rahmatika nastaghith rabbana atina ila nafsina tarfa'na ayna wa la aqalla bi dzalika nahlika wa lam nahlika wa anta ma'ana ya rabbana farhamna ilahana ya wa anta qayyum samawati wal ardi fatir samawati wal ardi tasana muslimu wa hidna salihin. Rabbana nashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tarda bi rahmatika ya wafika ila salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya